Satu hal lagi, jangan terlalu banyak keinginan sama suami. Mas, saya mau beli mobil baru, mas, saya mau beli sepatu baru, saya mau beli perhiasan baru. Jangan. Kalau bisa suami dapat gaji, lihat gajinya berapa, misalkan gajinya 10 juta, ambil buatnya seberapa, 5 juta, kasih ibunya separuh. Karena dengan kita dekatkan suami kita kepada ibunya, maka seorang ibu atau seorang mertua akan dekat hatinya kepada seorang mantu. Itu paling penting. Dan gantungkan selain hati kita kepada Allah wa Rasul, titipkan diri kita kepada ibunya si laki. Sehingga si laki bilang, ya Allah, istri saya deket banget sama ibu saya. Masa saya mesti nikah lagi? Nggak bakalan, saya diizinin sama ibu saya. Pegang ibunya. Jangan dilepas ibunya. Kenapa seorang suami bisa nikah lagi? Karena seorang istri jauh daripada mertua. Kenapa seorang suami menikah lagi? Karena si istri selalu membuat konflik kepada keluarganya. Sehingga si suami juga gerah. Lama-lama dia akan bilang, ya Allah, kok nih dengan istri saya ini, saya nih jauh sama ibu. Kok saya dengan istri saya ini, saya jauh dengan keluarga saya. Allah juga akan kasih sadar kepada ini suami. Maka seorang istri eloknya adalah ketika suami dapat rezeki, bagi ibunya. Atau bagi mertuanya. Ketika suami dapat rezeki, dekatkan ibunya kepada si suaminya. Sehingga insya Allah keluarga itu akan balance, akan menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi seorang istri mesti menjadi pelengkap. Kenapa? Karena seorang istri adalah pakaian daripada suaminya. Dan keberhasilan seorang suami tidak terlepas daripada dua wanita. Bukan istri-istri, tapi satu ibu, satu siapa istrinya. Jadi lihat keberhasilan seorang suami, lihat keberhasilan seorang laki-laki adalah ibu dan istri. Kalau istri-istri ini beda lagi. Kita tidak membahas siapa istri-istri. Tapi kita membahas bagaimana caranya suami tidak dipoligami. Walhasil biar rezekinya makin banyak. Kemarin gajinya cuma 10 juta. Pas suaminya pulang, bilangin yang sebelum kamu masuk rumah, kamu baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu apalagi mah? Nah, bukan berarti seorang imam tidak boleh diajarin sama seorang makmum. Bukan. Seorang suami juga mesti diingetin sama istrinya. Yang kalau kamu masuk rumah, baca salam, Assalamualaikum. Setelah itu masuk ke rumah, jangan lupa baca surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Allahu samad. Di situ penekanannya Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Berapa kali? Sebanyak-banyaknya. Kalau memang cukup 3 kali, cukup 3 kali. Kalau memang rumahnya gede besar, terus baca qul huwallahu ahad. Saya ingat pesan kata guru saya Al-Habib Ali bin Abdurrahman Segaf. Siapa yang membaca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, jangan lupa baca bismillahirrahmanirrahim sebanyak 11 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan istana di surga. Cakep. Selain kita dapat rizki, kita juga dapat istana di surga. Berarti kita dapat istana di surga, baca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, jangan pernah dilepas. Itu cara istri membuat suami cinta. Ternyata istri saya ini soleha. Dia yang ngajarin kita masuk rumah dengan salam. Dia yang mengajari kita masuk rumah dengan baca qul huwallahu ahad. Masuk kalau bisa cium tangannya. Cium tangannya juga cium tangan ini aja. Cium juga hirup, bulak-balik. Kalau orang bilang ngapain bulak-balik? Ini adalah ketaatan seorang istri kepada suami. Bikin suami jatuh hati. Bikin suami jatuh cinta. Jangan bikin suami melihat kamu tidak nyaman. Lah, jangan. Bikin suami cuma bilang, wanita tercantik dunia hanya istri saya. Wanita yang paling soleha di dunia ini adalah istri saya. Wanita yang bisa melayani saya, baik secara rohani wa biologis, cuma istri saya. Sehingga suami akan bilang, wanita yang lain tidak pernah bisa saya pandang selain istri saya. Jadikan waktu kita quality time sama suami. Jadikan waktu kita sangat berarti sama suami dan sama anak. Selain kita dekatkan suami kita, ini saya beranggapan adalah yang bicara adalah seorang wanita. Dekatkan suami Anda, dekatkan suami ibu kepada ibunya. Dan satu lagi, dekatkan suami ibu kepada anak-anaknya sehingga dia tahu, oh saya ini sudah punya istri, oh saya ini sudah punya anak, oh saya ini lagi membangun masa depan dengan istri saya. Sehingga si suami akan konsentrasi untuk pendidikan seorang anak sehingga anaknya menjadi sehingga anaknya akan menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Insya Allah yang penting taati itu. Kebanyakan bukan yang di sini, kebanyakan perempuan zaman sekarang, bukan ibu-ibu nih, bukan yang lagi nonton ini, kebanyakan
ini ilmu, semuanya tahu. Tapi kebanyakan banyak yang nggak pakai. Kenapa dia bilang, saya juga capek ngurusin rumah. Saya nyuci baju, saya nyuci piring, saya ngepel. Kalau itu suaminya nggak punya. Tapi syukurin dulu. Yang namanya kehidupan itu kan dimulai dari nol. Dari nol sehingga menjadi 100. Ingat, ketika sudah 100 maka apa yang didapat? Hanya satu, kematian. Karena kehidupan manusia ketika sudah dia mencapai 100%, maka mati yang akan menanti. Jadi jangan lupa, kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan akhirat. Saya ingat kata guru saya Al-Habib Ali bin Abdurrahman Assegaf, beliau bilang, hidup di dunia itu hanya sebentar, hanya singgah. Setelah itu ada alam kubur, ada alam barzah, banyak sampai jambatan Siratal Mustaqim, sampai lagi nanti kepilihan kita surga wa neraka, panjang sekali. Maka ibu-ibu, walaupun ibu-ibu memulai dari nol sama suami, syukuri, nikmatin. Dari belum punya pembantu, jangan ngeluh, mas cariin pembantu, jangan. Kerjain bareng-bareng. Kalau bisa yang saya nyuci baju, kamu cuci piring, jangan yang minta. Kenapa? Dan satu hal lagi buat laki-laki. Wanita dinikahi bukan untuk menjadi seorang pembantu. Wanita dinikahi bukan untuk mencuci. Bukan untuk suruh pekerjaan yang dilakukan sama selain istri. Karena wanita dinikahi bukan untuk membantu pekerjaan rumah, bukan. Tapi untuk bikin suami jatuh hati, lakukan pekerjaan yang memang bukan mestinya pekerjaan kalian. Insya Allah, dengan kebaikan yang, insya Allah, dengan perlakuan kebaikan kita kepada seorang suami, maka seorang suami dia akan bilang, istri saya adalah istri surga. Istri saya adalah bidadari. Dan insya Allah ketika wanita itu meninggal atau istrinya meninggal, ketika ketemu di akhirat nanti, dia akan menjadi ratunya bidadari. Maka si suami nggak punya pilihan. Bidadari boleh banyak, tapi kalau udah ada ratunya si ibu, maka bidadari lain tidak akan ternilai harganya. Jadi insya Allah itu pernikahan yang dibangun di dunia sampai dengan di akhirat. Yang terpenting adalah bagi wanita kalau ingin mencari ridhanya suami, janganlah bantah apa yang suami mau. Yang penting semuanya adalah mengarah kepada keridhaan Allah wa Rasul.